Hai sahabat bukan sarjana, it's me again, Asti Udayana. Welcome back. Oke, pada episode kali ini saya akan share ke kalian tentang penggunaan kata have dan has. Simak videonya sampai selesai. Oke, tanpa panjang lebar kita langsung saja masuk ke materi ya. Have dan has sebagai kata kerja mempunyai arti yang sama, yaitu mempunyai atau memiliki. Have dan has digunakan pada subjek yang berbeda atau pada kata ganti nama orang yang berbeda. Kita tidak menggunakan have untuk semua subjek atau kata ganti nama orang. Ya. Contohnya I have. Nah, kita tidak menggunakan have untuk he. He have, bukan seperti itu ya, tapi he has. Oke, belum paham ya? Pertama, have ini digunakan pada subjek I, you, we, dan they. So, 4 subjek ini menggunakan kata have atau kata kerja have. Bukan has ya, tapi have. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kalau ada 2 orang atau lebih dari 1 orang? Apakah kita menggunakan have atau has? Nah, tentunya kita menggunakan have di sini karena lebih dari 1 orang itu artinya we atau they ya. Contohnya di sini ada Tony and Tono. So diikuti oleh have, bukan has. Kemudian ada the boys, menggunakan have juga. The cats have. Ya, kalian cek di screen ya. I have, you have, we have, they have, Tony and Tono have, the boys have, the cats have. Oke? Nah, ini adalah contoh kalimatnya. Pertama saya ada I have a book. Ini jelas ya. Saya punya sebuah buku. I have a book. Contoh yang kedua, you have 3 apples. Kamu mempunyai 3 buah apel gitu ya. Kemudian ada they have a big house. Mereka mempunyai rumah yang besar. Kita masih di have ya. Tony and Tono have new pens. Tony dan Tono mempunyai pulpen yang baru. Atau pulpen baru ya. The boys ya. The boys have some books. Anak laki-laki itu punya beberapa buku. Selanjutnya, the cats have a big house. Kucing-kucing itu mempunyai sebuah rumah yang besar. Nah, itu adalah contoh penggunaan have pada kalimat positif atau kalimat berita. Oke? Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin membuat contoh kalimat dalam bentuk negatif menggunakan kata have? Oke, pada kalimat negatif kita tinggal menambahkan kata do not di depan kata have. Contohnya, I do not have a book. You do not have 3 apples. They do not have a big house. Tony and Tono do not have a new pants. The boys do not have some books. The cats do not have a big house. So, selalu ada do not ya sebelum kata have. Sebelum have kita letakkan do not atau don't. They don't atau they do not, itu sama aja. Ini artinya tidak mempunyai. Oke? Do not have. Oke? Paham ya sejauh ini? Nah, sekarang kita lanjut bagaimana kalau kita ingin membuat kalimat tanya menggunakan kata have. Apa yang harus kita tambahkan? Ya, untuk membuat kalimat tanya kita menambahkan kata bantu do di depan subjeknya. Kemudian diikuti oleh have. Contohnya seperti ini. Do you have a book? Jawabannya bisa yes, I do, or no, I don't. Gitu ya. Kalau kalian nggak punya, kalau kalian punya, yes, I do. No, I do not. Atau no, I don't. Do they have big house? Yes, they do, or no, they don't. What do you have? So, kalau kalian membuat kalimat tanya menggunakan kata have, ini harus kalian tambahkan dengan kata do sebagai kata bantunya di depan subjeknya. Kemudian diikuti oleh have. Oke? Ini adalah tentang have. Jadi, rata-rata orang paham tentang penggunaan have, saya yakin itu. Karena di sini kita sudah sering sekali menggunakan kata have.
I have, you have, we have, they have, Tony and Tono have, the cats have. Intinya kalau subjeknya lebih dari satu, ya, walaupun itu ada nama orangnya, tapi pastikan kalau itu lebih dari satu kita menggunakan have, bukan has. Next, kita bahas tentang has sekarang. Nah, kapan kita menggunakan has? Has tidak digunakan pada subjek yang tadi kita gunakan pada kata have. So, kita menggunakan has ini hanya pada 3 subjek saja. She, he, dan it. Nah, kalau subjeknya tunggal atau orang ketiga tunggal, yaitu ada he, she, dan it, dia perempuan, dia laki-laki, dan dia hewan, benda, dan lain sebagainya ya, kita menggunakan has. Contoh, she has, he has, it has, the cat has. Nah, cat ini termasuk it ya. Kemudian ada Sinta has, Robbie has. Kenapa Sinta dan Robbie itu menggunakan has? Karena Sinta ini adalah satu orang, yaitu dia perempuan ya. Sinta ini adalah cewek atau perempuan. So kita menggunakan has. Kemudian Robbie adalah dia laki-laki atau he. Makanya kita juga menggunakan has di sini. Ya, kita tidak menggunakan she have, he have, it have, Sinta have, Robbie have. No, it is not like that. Okay, so kalian menggunakan has only for he, she, and it, and for the third person singular. Ya, orang ketiga tunggal kalian menggunakan has, bukan have. Walaupun artinya sama-sama memiliki, tapi secara grammatical itu salah. Oke, so kalau kalian punya kebiasaan sekarang menggunakan have pada kata she atau he, cut ya, stop kebiasaan itu dan gunakan kata yang pas atau kata yang benar sesuai grammarnya. Oke, kita lanjut ke contoh pemakaiannya sekarang dalam kalimat ya. Pertama tentu kita mulai dari kalimat positifnya ya. She has a book, artinya dia memiliki sebuah buku. He has 2 cars, dia mempunyai 2 mobil. Tony has a new computer. Tony mempunyai komputer baru. Sekarang, bagaimana dengan kalimat negatifnya? Nah, pada kalimat negatif kita menggunakan does not. Kita tidak menggunakan do not di sini ya. Kalau kita ingin membuat kalimat negatif menggunakan kata ganti he, she, dan it atau nama orang yang tunggal, kita tidak menggunakan do not. Tapi kita menggunakan doesn't. Tapi syaratnya di sini adalah has yang berada di kalimat positif tadi berubah ke bentuk awalnya, yaitu bentuk have. Ya, ini adalah sesuai dengan rumus tenses present tense, simple present ya. So, she has a book berubah menjadi she doesn't have a book. Ya, has-nya berubah menjadi have. Okay, so she has a book berubah menjadi she doesn't have a book. He has 2 cars berubah menjadi he doesn't have 2 cars. Tony has new computer berubah menjadi Tony doesn't have a new computer. Dan lain sebagainya. Yang perlu kalian garis bawahi di sini adalah kalau kalian menggunakan doesn't atau kalian membuat kalimat negatif, kalian harus ubah kata has ke have. Oke? She doesn't have, bukan she do not have. Oke? She doesn't have. He doesn't have. Sinta doesn't have. Tony doesn't have. The cat doesn't have. Bukan the cat do not have atau do not has. Ya, jelas ya sampai di sana. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin membuat kalimat tanya menggunakan kata has? Apakah tetap has atau kita ubah juga ke have? Kalau kita ingin membuat kalimat tanya atau interrogative sentences, tentu kita harus ubah kata has-nya ini ke bentuk have. Does diikuti oleh subjek, kemudian diikuti oleh have. Does she have a new book? Apakah dia mempunyai buku baru? Di sini kalau kalian perhatikan ya, does-nya berada di depan subjek, kemudian diikuti oleh have, bukan has. So bedakan ya,
kalau have itu tidak mengalami perubahan walaupun itu pada kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya tidak berubah ke has. Sedangkan kalau kita menggunakan has pada kalimat negatif dan kalimat tanya ini perlu diubah ke bentuk have. Kalian perhatikan juga formulanya seperti di screen ya. Saya taruh juga di sana. Kalian ikuti formulanya, kalian nggak usah bingung kok. Banyak banget perubahannya. Nah, inilah bahasa Inggris yang benar. Makanya memang susah ya belajar yang benar sesuai dengan grammar itu. Of course it's gonna take time, but you don't need to worry about it. I'm sure day by day, when you keep practicing, you'll be able to speak as how the grammar is. Okay? As per the standard. So, kalian akan bisa nanti berbicara sesuai dengan grammar, sesuai dengan standar bahasa Inggris. Karena kalian sudah terbiasa ya, melatih diri kalian untuk berbicara bahasa Inggris yang benar sesuai dengan grammarnya. So, kalau sekarang kalian merasa ini kok susah banget berubah dari have berubah menjadi has, kemudian ada do, kemudian ada does, kemudian ada doesn't, ada do not. Nah, ini adalah awal. So, kalian gak usah mikir terlalu banyak, intinya kalian ikuti saja formulanya. Kalau kalian ikut formula, ikutin rumus yang ada, saya yakin kalimat kalian akan benar. Ya, dan bahasa Inggris kalian pun akan menjadi lebih bagus nantinya karena kalian menggunakan bahasa Inggris sesuai dengan standarnya. Oke? Ini adalah bahasa Inggris yang benar ya. So, take your time to learn, take your time to study at home, and do not forget to keep practicing to make your English perfect. Okay? Of course, nothing is instant. Things takes time. And from my side, I just suggest you do not give up. Okay? Do not give up even though maybe you're following some courses, but still that you think that it's not enough and you have to find another way to learn English. It comes to you again. It depends on how you motivate yourself, how strong you stand to learn English correctly. Okay? Slow but sure. Oke? Ya, itu saja untuk episode kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian, bisa membantu proses belajar kalian. Karena di sini kita sama-sama belajar bahasa Inggris. Nggak ada yang terlalu pintar, nggak ada yang terlalu bodoh. No, we are same. We're learning as well. Ya, kita sama-sama belajar di sini. Kalau kalian masih punya pertanyaan tentang topik have dan has, kalian bisa mention di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa support terus channel Bukan Sarjana agar saya lebih termotivasi lagi, lebih semangat lagi untuk membangun channel ini ke depannya untuk kita semua. Oke? Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bukan Sarjana.